saya Agnes. Di sini saya akan membahas tentang perusahaan Huawei. Huawei adalah perusahaan multinasional asal Tiongkok yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIC. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1987 oleh Rin Zhengfeng. Yang pertama, saya akan membahas tentang bagaimana struktur organisasi perusahaan Huawei yang berperan dalam efektivitas komunikasi dan koordinasi. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitasnya, yaitu struktur matriks dan fleksibilitas, di mana Huawei memiliki struktur organisasi matriks yang berkombinasi dengan hierarki, fungsi nasional dan divisi bisnis yang berbasis dengan proyek atau produk yang memungkinkan bahwa koordinasi lebih baik antara tim R&D, pemasaran, operasional, sehingga komunikasi lebih cepat dan keputusan lebih tepat. Adapun model rotasi kepemimpinan Huawei yang menerapkan sistem kepemimpinan rotasi di mana bergiliran menjabat CEO setiap 6 bulannya. Penggunaan teknologi digital Huawei yang menggunakan sistem komunikasi internal yang berbasis teknologi seperti WLAN atau platform kolaborasi internal yang membantu menyederhanakan alur komunikasi dan meningkatnya informasi dengan baik. Dan struktur berbasis produk dan regional, di mana Huawei membagi operasional menjadi beberapa unit bisnis seperti Career Business Group, Enterprise Business Group, dan Consumer Business Group. Masing-masing dari unit memiliki otonomi dan pengambilan keputusan sehingga responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Dan kebudayaan organisasi yang kuat, sehingga Huawei ini menanamkan budaya kerja keras yang menekankan kecepatan, efisiensi, dan inovasi dengan nilai seperti consumer centric dan dedikasi. Untuk kerja keras, Huawei memastikan bahwa setiap karyawan berkontribusi terhadap komunikasi dan terbuka pada koordinasi yang lebih baik. Dan yang kedua itu saya akan membahas tentang kebijakan rekrutmen perusahaan Huawei dalam program pelatihan dan kebijakan lainnya terkait pengolahan sumber daya. Huawei memiliki kebijakan rekrutmen dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang agresif pada berorientasi talenta yang berkualitas tinggi. Strategi yang bertujuan untuk mempertahankan daya saing perusahaan dan industri teknologi yang berkembang pesat. Ada sebagai berikut kebijakan rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan SDM di Huawei. Yang pertama tentang kebijakan rekrutmen, kinerja, dan keahlian. Huawei mencari talenta yang keterampilan tinggi di bidang teknologi, terutama dalam AI, 5G, cloud computing, dan cyber security. Rekrutmen ini tidak hanya berfokus pada pengalaman, tetapi juga pada potensi pertumbuhan individu. Dan program gaji tinggi untuk talenta terbaik. Huawei menawarkan gaji premium untuk menarik lulusan terbaik dari universitas terkemuka, seperti Tsinghua Universitas dan MIT. Contohnya itu Huawei menawarkan gaji tinggi bagi lulusan PhD yang memiliki keahlian khusus dalam bidang teknologi. Rekrutmen global ini yang memiliki kebijakan rekrutmen dan global dan pekerjaan karyawan berbagai negara untuk meningkatnya keberagaman dan inovasi. Dan program pelatihan dan pengembangan karyawan memiliki sistem pelatih intensif. Huawei yang menerapkan program yang memungkinkan karyawan baru untuk bekerja di berbagai divisi yang mendapatkan posisi tepat. Akademik pelatih Huawei atau Huawei Universitas memiliki pusat pelatih internal yang dimana memberikan kursus sertifikasi di berbagai bidang teknologi, manajemen, dan inovasi. Huawei juga bermitra dengan universitas dan lembaga pendidikan global untuk melatih khusus. Dan program untuk inovasi, Huawei ini mendorong karyawannya yang mengajukan ide-ide baru untuk melalui internal atau Dare to Challenge. Kebijakan pengelolaan sistem intensif karyawan seperti sistem Employee Stock Ownership Plan atau ESOP. Huawei ini memiliki kebijakan kepemilikan saham bagi karyawan di mana sebagian karyawan besar sahamnya dipegang oleh karyawan melalui skema koperasi. Dan budaya kerja yang kompetitif atau work cultural. Huawei menerapkan
budaya kerja agresif dan kompetitif yang dikenal sebagai work cultural, di mana karyawan didorong untuk bekerja keras dan berorientasi pada hasil. Sistem dan promosi berbasis kinerja Huawei yang menerapkan sistem evaluasi berbasis KPI atau Key Performance Indicator untuk menilai kinerja karyawan. Promosi ini didasari pada hasil kerja dan kontribusi terhadap perusahaan. Yang ketiga itu bagaimana tingkat keberagaman pada perusahaan Huawei dan bagaimana keberagaman tersebut dikelola, dan keberagaman di Huawei dan strategi pengolahannya. Huawei mengelola keberagaman di berbagai kebijakan yang mendukung inklusivitas, adaptasi budaya, dan pengembangan talenta global. Tingkat keberagaman di Huawei secara geografis dan multinasional. Huawei memiliki karyawan yang berasal dari berbagai negara dan latar belakang budaya. Tenaga kerja Huawei berada di luar Cina dan mencerminkan strategi ekspansi global. Perusahaan ini memiliki pusat penelitian dan pengembangan atau R&D di lebih dari 20 negara, yaitu termasuk Jerman, Kanada, India, dan Prancis, yang mendorong kolaborasi lintas. Keberagaman dalam kepemimpinan Huawei ini yang berbasis di Cina. Lebih dari 50% posisi manajerial di luar China diisi oleh talenta lokal model. Kepemimpinan yang memastikan bahwa keputusan bisnis disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal. Adapun yang dinamakan dengan keberagaman gender, Huawei memiliki dan menghadapi tantangan dalam keberagaman gender dengan presentasi perempuan tenaga kerja, dan perusahaan terus mendorong peningkatan peran perempuan dalam posisi teknis dan kepemimpinan, program pelatih dan mentoring. Strategi Huawei dan mengelola keberagaman atau program globalization atau global lokal. Huawei menerapkan kebijakan yang mengkombinasikan strategi global dengan penyesuaian terhadap budaya dan regulasi lokal. Di setiap negara, Huawei ini merekrut tenaga kerja lokal yang memberikan peran penting dalam manajemen operasional. Adapun pelatihan eksklusif dan adaptasi budaya, Huawei memiliki program pelatihan lintas budaya yang membantu karyawan memahami perbedaan dan bekerja dalam tim global. Contohnya itu bagi expatriate yang bekerja di kantor pusat Cina, memberikan pelatihan bahasa Mandarin dan budaya bisnis Cina. Kebijakan anti diskriminasi dan inklusivitas Huawei menerapkan ketatnya terhadap diskriminasi yang berdasarkan ras, gender, agama, atau orientasi seksual. Perusahaan ini berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dengan kebijakan kesetaraan, kesempatan, dan penghargaan berbasis kinerja. Yang keempat itu praktik kepemimpinan. Seperti apa yang diterapkan Huawei untuk mengoptimalkan efektivitas kerjasama tim? Praktik kepemimpinan. Jadi praktik kepemimpinan Huawei ini untuk mengoptimalkan kerja sama tim menerapkan berbagai praktik kepemimpinan yang meningkatkan efektivitas kerja sama tim. Di antaranya itu ada yang namanya sistem kepemimpinan rotasi atau rotating CEO system, di mana Huawei ini memiliki menjabat sebagai CEO dalam periode tertentu. Sistem yang memastikan bahwa strategis lebih objektif dan beragam serta mencegahnya ketergantungan pada suatu pemimpin. Dan budaya work cultural, kompetitif dan kolaboratif, di mana Huawei itu mendorong budaya kerja kompetitif berbasis tim, di mana inovasi dan inisiatif individu dihargai tetap dalam konteks kerja dan sama tim. Struktur organisasi fleksibel, Huawei menerapkan struktur matriks, di mana kemungkinan komunikasi dan koordinasi lintasnya departemen berjalan lebih efisiensi. Tim proyek lintas ini sering dibentuk untuk mengatasi tentang kompleks dengan cepat. Adapun pemanfaatan teknologi digital dalam kolaborasi, Huawei menggunakan platform link seperti mempercepat komunikasi kerja antara tim global yang menggunakan AI dan Big Data yang membantu pengambilan keputusan berbasis data lebih akurat dan efisiensi. Dan yang kelima itu tentang pelatihan pengembangan
di mana Huawei memiliki program universitas yang berikan pelatihan kepemimpinan, teknologi dan manajemen tim, rotasi global, dan cross kultural, di mana training diterapkan untuk meningkatkan kerjasama tim multinasional. Yang kelima, bagaimana perusahaan Huawei memastikan pencapaian target perusahaan. Nah, Huawei ini memastikan pencapaian target perusahaan melalui beberapa strategi. Yang pertama itu seperti strategi Huawei dalam memastikan pencapaian target. Huawei merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dengan operasi di lebih dari 170 negara. Yang memastikan pencapaian target bisnisnya, Huawei memberikan strategi yang berbasis manajemen kinerja inovasi, kepemimpinan yang fleksibel. Ada beberapa metode utama yang digunakan Huawei untuk mencapai targetnya, yaitu yang pertama manajemen basis data atau KPI yang ketat. Huawei menggunakan Key Performance Indicator atau KPI yang menjelaskan untuk menilai kerja di semua tingkatan dari individu hingga unit bisnis, yang mencangkup aspek keuangan, inovasi teknologi, kepuasan pelanggan, dan ekspansi pasar. Data analistik dan AI yang digunakan memantau kemajuan real time yang menyesuaikan strategi bila diperlukan. Adapun struktur organisasi yang fleksibel atau rotating CEO, di mana Huawei ini menerapkan sistem kepemimpinan unik dan eksekutif. Dan kepemimpinan ini dengan pendekatan Huawei ini mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat dibandingkan pesaing. Dan adapun investasi besar dalam R&D dan teknologi Huawei yang mengalokasikan lebih dari 15% dari pendapatan untuk penelitian dan pengembangan setiap tahun. Perusahaan memiliki dari 100 pusat R&D di seluruh dunia yang memungkinkan bahwa inovasi disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal. Adapun tentang ekspansi global yang agresif dan adaptasi pasar, Huawei yang menggunakan strategi pendekatan bisnis yang menggabungkan standar global yang memiliki hubungan kuat dengan mitra pelanggan. Huawei membangun hubungan jangka panjang dengan operator telekomunikasi, pemerintah, dan perusahaan teknologi lainnya melalui kemitraan strategi. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.